Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi dan pemerintahan yang bersih. Oke, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada beberapa aspek yang ingin kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian korupsi, yang kedua ada prinsip-prinsip anti korupsi, yang ketiga ada pengertian good and clean government, yang keempat ada good and clean government and control sosial, yang kelima ada prinsip-prinsip good and clean government. Oke, selanjutnya sebagaimana yang kami kutip dalam buku Korupsi di Indonesia, sesuatu yang dapat menarik untuk membuat seorang menyeleweng itu juga disebut korupsi. Oke, selanjutnya buku yang kami kutip dari Dr. Akif Hilmiah dengan judul Pendidikan Warga Negara Indonesia Menuju Indonesia Berkemajuan. Di sini diartikan korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan pihak-pihak lainnya, terutama uang negara. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, itu ada transparansi. Dalam transparansi ini terdapat berbagai proses. Yang pertama ada proses penganggaran. Yang kedua ada proses penyusunan. Yang ketiga ada proses pembuatan. Yang keempat ada proses pembuatan lainnya. Selanjutnya, di sini kami juga akan membahas tentang prioritas program Good and Clean Government. Yang pertama, itu ada penguatan fungsi peran lembaga perwakilan. Yang kedua, ada penguatan lembaga peradilan. Yang ketiga, ada profesional integritas aparatur negara. Yang keempat, itu ada penguatan partisipasi masyarakat madani. Dan yang terakhir, itu ada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Ini merupakan bagian-bagian dari prioritas program Good and Clean Government. Selanjutnya, di sini Good and Clean Governance itu diartikan sebagai ilmu baru dalam politik pada tahun 1990. Sedangkan istilah Good and Clean Government memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tingkatan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dari Dr. Akif Hilmiah MAG, pemerintah yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah, negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Selanjutnya, kami juga akan membahas tentang aspek fundamental dalam good government. Yang pertama, itu ada aspek partisipasi. Apa itu yang dimaksud dengan aspek partisipasi? Aspek partisipasi ialah segala sesuatu atau bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan tersebut. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintah yang profesional yang harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Selanjutnya, yaitu ada aspek yang ketiga, yaitu transparansi. Transparansi yang dimaksudkan di sini ialah unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Selanjutnya ada responsif. Aspek dari yang keempat ini ialah pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean government bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan masyarakat. Yang selanjutnya, yang kelima, ialah konsensus. Konsensus di sini adalah keputusan apapun yang harus dilakukan melalui proses musyawarah yang diambil atau melalui proses yang namanya konsensus. Yang keenam, ada kesetaraan. Selanjutnya, kesetaraan di sini berfungsi untuk menyamakan perspektif dalam perlakuan dan pelayanan publik. Selanjutnya, ada yang ketujuh ialah efektivitas dan efisiensi.
Yang dimaksud efektivitas dan efisiensi dalam aspek good governance yaitu untuk menunjang asas-asas pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang terakhir ialah akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksudkan di sini ialah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberi kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Oke. Selanjutnya, pembahasan kami juga mengenai tentang unsur-unsur penegakan hukum. Unsur-unsur penegakan hukum yang pertama yaitu konsistensi dan non-diskriminatif. Yang selanjutnya yaitu hukum yang responsif. Dan yang ketiga adalah supremasi hukum. Dan yang keempat, independensi peradilan. Dan yang terakhir ialah kepastian hukum. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk punya good day, good life, good you, and love you. Sekian, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.